Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini pada berangkat semua atau ada yang izin? Berangkat semua. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman? Oke, teks cerita fantasi. Nah, yang mana tujuan pembelajarannya untuk memahami seputar teks cerita fantasi beserta unsur-unsur intrinsiknya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi dari teks audiovisual ataupun teks cerita fantasinya. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, Ibu akan tanya nih, kalian pernah nggak sih nonton film tentang fantasi? Pernah. Film apa itu? Film apa? Fantasi. Harry Potter, terus Frozen pernah lihat? Frozen. Ya, terus tokoh-tokohnya apa saja? Tokohnya Tokohnya ada apa saja? Spiderman. Kalau yang Frozen? Ah, oke. Berarti teman-teman sudah tahu ya apa itu cerita fantasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya lebih dalam, Ibu mohon kalian mendengarkan baik-baik dan juga mencatat informasi-informasi yang penting. Oke? Nah, jadi cerita fantasi itu merupakan cerita yang menampilkan tokoh, alur latar, dan juga tema yang derajat kebenarannya itu digunakan baik menyangkut hampir maupun secara keseluruhan. Nah, cerita fantasi ini bukan hanya cerita yang berkisah tentang tokoh-tokohnya saja, namun juga biasanya lazim muncul pada cerita masa lalu. Nah, biasanya itu tokoh-tokohnya supranatural. Nah, identiknya tentang misteri, sihir, keajaiban, dan juga ada tokoh-tokoh supranaturalnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis. Nah, jenis-jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua berdasarkan kenyataannya di hidup nyata dan juga berdasarkan di latar tempatnya, latar waktunya. Nah, kalau berdasarkan dengan kehidupan nyata itu ada berapa teman? Ada dua. Yang pertama total sama fantasi irisan. Nah, kalau fantasi total itu berarti fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Nah, yang semuanya itu terdapat pada cerita tetapi tidak semuanya terjadi di dunia nyata. Kalau fantasi irisan itu ada cerita sebagiannya di dunia nyata namun sebagiannya cerita berdasarkan imajinasi si pengarang. Nah, yang kedua itu berdasarkan latar waktunya. Itu ada berapa? Dua. Nah, yang pertama ada sezaman. Terus yang kedua lintas waktu. Yang sezaman itu berarti satu masa. Ceritanya ada di satu masa, baik masa kini, masa lalu ataupun masa yang akan datang. Terus yang kedua itu lintas waktu, berarti ceritanya itu menggunakan gabungan dari dua waktu, baik dari waktu masa kini dengan masa prasejarah atau masa lalu, ataupun masa kini dengan masa yang akan datang 5 tahun kemudiannya. Nah, selanjutnya ada struktur. Nah,
Di struktur teks cerita fantasi ini ada 3. Yang pertama struktur, kedua komplikasi, yang ketiga oke, yang orientasi itu berarti mengenai pengenalan tokoh, latar, dan juga sedikit dibumbui dengan munculnya konflik-konflik. Nah, terus yang komplikasi ini muncaknya permasalahan. Jadi ini sebab akibat masalah itu muncul. Nah, kalau resolusi ini merupakan penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Lanjut. Terus ada unsur-unsur intrinsik. Ada berapa teman-teman? Apa saja? Oke, tema itu tentang apa teman? Ide pokok yang mendasari dari cerita tersebut. Nah, kalau alur itu peristiwa. Ya, jalannya peristiwa secara tersusun. Nah, alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Karakter yang apa berarti? Ya, iya betul. Kalau karakter itu identik dengan penokohan. Kalau tokoh itu ya orangnya atau pemeran dari suatu cerita. Terus yang keempat ada latar. Nah di sini latarnya ada 3. Latar tempat, terus suasana. Oke. Terus yang kelima ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang untuk membawakan suatu cerita. Ini ada sudut pandangnya, ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, oke. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, materi yang terakhir ada kaidah kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, di sini yang pertama ada penggunaan kata ganti nama atau sebagai sudut pandang suatu penceritaan. Contohnya menggunakan kata aku, mereka, dia, dikau, atau nama-nama tokohnya. Nah, yang kedua kata hubung penanda waktu urutan seperti bersamaan dengan itu, tiba-tiba, waktu itu, sementara itu, begitu. Nah, yang ketiga penggunaan kata ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan fungsi cerita. Nah, ini biasanya contohnya tiba-tiba sebuah pesawat itu tempur, terus ada kata tanpa terduga, cermin ajaib itu berpindah, contohnya ya. Terus yang terakhir ada penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, ini ditandai dengan adanya tanda petik 2 di atas. Oke, dari penjelasan materi Ibu yang barusan, apakah teman-teman paham? Atau ada pertanyaan? Tidak. Oke, paham semua ya. Lanjut. Oke, ini ada sebuah video, nanti kalian simak. Nanti kalian bisa menganalisis cerita tersebut ya. Cerita tentang Jack dan kacang ajaib. Nah, tenang saja teman-teman, bagi yang tidak bisa melihat atau menonton di YouTube, kalian bisa membaca di sini ya, di LKPD-nya Ibu sudah mentranskripkan, nanti bisa dibaca, lalu kalian bisa menganalisis strukturnya yang ada cerita tersebut. Nah, Ibu membagi kelompok 4 ya. Langsung saja. Ada. Ibu kasih waktu 1 menit ya teman-teman.
Nah, oke, ada yang sudah? Ada yang mau maju? Sudah, ayo maju ke depan. Bisa sebutin sebisanya aja, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Nanti ibu kasih reward ya. Mungkin Mbak Antika mau maju atau siapa? Cepat. Aci, ayo cepat. Oke, pakai ini, pakai mic. Temanya itu tentang Jack dan pohon kacang ajaib yang sedang Jack yang sedang naik ke itu pohon ajaib. Terus untuk alurnya itu alur maju. Tokoh dan penokohnya itu Jack dan si kacang ajaib. Terus sudut pandangnya itu fantasi seperti Jack kan itu kan nggak asli, itu kan fantasi. Nah, terus latar dan settingnya itu di rumah di pohon kacang punya Jack itu. Terus amanat dan gaya bahasanya itu si Jack memiliki keberanian karena mau mencoba ke atas ke tempat si kacang ajaib itu. Oke, sekian dari pembelajaran Ibu kali ini. Jadi cerita fantasi itu merupakan cerita imajinasi dari si pengarang yang menceritakan tentang misteri, sihir maupun keajaiban-keajaiban lainnya yang mana tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Oke, teman-teman, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Untuk ketua kelas silakan bisa dipimpin untuk doa. Amin. Semoga bermanfaat ilmunya. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.